Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kawan-kawan, kembali kepada channel Ar-Rahman dalam sudut pandang. Kali ini saya akan membahas tentang cerita gejolak yang ada, kondisi keadaan sekarang di mana saling menyalahkan. Satu mengatakan dirinya benar, yang lain mengatakan dirinya benar. Di situ ada dalam cerita Jaka Jayabaya, ada dua sesi saling menyalahkan dan selalu menganggap bahwa di antara mereka yang paling benar. Dalam sudut pandang kali ini, saya sengaja mengajak kawan-kawan untuk bisa memberikan sedikit sudut pandang mereka, bagaimana cara kita menghadapinya. Di dalam cerita Jaka Jayabaya disebutkan di situ hanya orang terpilih yang mampu mengatasi. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu satu persatu ya. Seperti biasa dalam channel Ar-Rahman, mereka adalah kawan-kawan dari channel Ar-Rahman. Ini kita mulai dari Bapak Ajis, ini Bapak Asep, dan ini Bapak Andi. Mari kita dengar sudut pandang mereka kawan-kawan ya. Kira-kira dari Pak Ajis dulu. Oke. Nah, menurut sudut pandang Pak Ajis nih, kira-kira apa sih kemampuan dari orang terpilih itu sehingga di dalam cerita dikatakan hanya orang terpilih yang mampu mengatasi permasalahan yang ada. Sesuai dengan cerita pastinya ya, di mana terjadi saling salah menyalahkan, terjadi perebutan ataupun terjadi suatu konflik, dan diceritakan di dalam sejarah itu hanya orang terpilih yang mampu mengatasi masalah itu. Silakan Pak Ajis, sudut pandangnya. Kalau menurut sudut pandang saya sih Pak, kalau misalnya keadaan seperti ini, ya harusnya ada seorang pemimpin yang memiliki ilmu seperti ilmu leluhur. Oh, oke. Jadi maksudnya Pak Ajis ada seorang tokoh yang mampu memiliki ilmu para leluhur. Iya. Yang mampu dia mempraktekkan atau membuktikan ilmu leluhur begitu. Iya. Nah, alasan lainnya gimana? Karena kan kekacauan ini kan terjadi karena saling menyalahkan dan saling merasakan benar satu sama lain. Kalau dia benar, saya juga pasti benar. Dia satu sama lain pasti ingin benar semuanya, Pak. Oh, jadi sosok itu harus mampu berdiri di tengah di antara keduanya, dan dia harus juga memiliki ilmu para leluhur. Karena dengan memiliki ilmu para leluhur dia bisa mengatasi masalah itu. Itu menurut sudut pandang Pak Ajis. Oke, jadi sosok itu adalah sosok seseorang yang mampu memiliki ilmu leluhur. Nah, mungkin hanya juga mampu, mungkin juga membuktikan. Maka bisa dikatakan itu disebut dengan dia adalah satu pilih. Begitu. Menurut sudut pandang Pak Asep, ada kemunculan yang bisa mengatasi permasalahan ini. Hanya orang yang ilmu yang tinggi itu Pak. Masalahnya itu. Jadi menurut Pak Asep, hanya orang yang memiliki ilmu tinggi yang bisa mengatasi masalah ini. Iya, betul. Jadi permasalahannya seperti permasalahan pertentangan di antara para pemuka agama, ataupun dari para tokoh-tokoh politik. Jadi hanya yang bisa mendamaikan atau berdiri pada posisinya hanya orang yang memiliki ilmu tinggi. Nah, boleh dijelaskan lagi lebih jauh Pak Syed, seperti apa? SPLA satu itu Pak. Jadi orang yang memiliki ilmu tinggi yang bisa dikatakan dia seperti seorang satria peninggi. Nah, boleh dikasih tahu Mas saya Pak Syed, ilmunya seperti apa? Apakah ilmu dari leluhur ataukah ilmu dari memang dia dari warisan dari nenek moyang atau dari sesuatu apa gitu? Memang ilmunya dari leluhur. Oke, jadi seseorang yang memang memiliki ilmu dari leluhur yang hanya mampu menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, menurut pandangan Pak Andi bagaimana? Ya, kalau sudut pandang saya Bapak sekarang pasti yang bisa menyelesaikan hanya
yang punya ilmu, punya hanya orang-orang yang bisa memiliki ilmu tinggi. Oh, jadi hanya orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Iya. Salah satunya adalah orang yang memiliki ilmu leluhur. Maksud Pak Adi seperti itu. Iya. Jadi yang mampu menyelesaikan permasalahan sekarang yang ada hanya orang yang memiliki ilmu tinggi. Nah, saya ingin tahu maksud perkataan dari kata ilmu tinggi itu menurut pandangan Pak Adi seperti apa? Bisa segala-galanya lah. Oke. Kalau nggak bisa begitu kan gimana bisa menyelesaikan? Oke, jadi menurut Pak Adi orang yang memiliki ilmu tinggi itu ilmu para leluhur itu adalah orang yang bisa menyelesaikan bisa menyelesaikannya dan bisa membuktikannya. Nah itu kawan-kawan dari sudut pandang mereka tentang pengetahuan pandangan mereka tentang sebuah sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan sekarang. Kan masalah sekarang semakin rumit kawan-kawan ya. Ada dari beberapa pejabat mereka saling sikut, saling ribut, juga ada dari beberapa pemuka-pemuka yang mereka saling tuduh. Dan menurut sisi pandangan saya, ini kan bisa dibahas dalam sudut pandang kita. Ini harus ada sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini sudut pandang mereka mengatakan hanya satu orang yang bisa sebetulnya, seperti sosok seorang SP. Dia adalah seorang SP yang memiliki ilmu dari leluhur, ataupun seorang SP yang memiliki ilmu tinggi. Hanya mereka itulah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu menurut sudut pandang mereka. Saya ingin meyakini lagi kepada diri saya sendiri. Apakah lebih jauh lagi tentang pandangan mereka tentang ilmu leluhur itu? Sejenis apakah ilmu leluhur itu? Apakah memang turun-temurun sudah ada, atau memang baru muncul hanya belakangan ini? Nanti saya akan tanyakan lagi kepada mereka sudut pandang mereka, kira-kira jenis ilmunya. Apakah ilmu itu sudah ada sebelumnya atau memang baru ada? Mari kawan-kawan kita tanya kembali kepada mereka. Menurut sudut pandang Pak Ajis nih, jenis ilmu leluhur itu apakah memang sudah ada sebelumnya atau memang baru ada? Ya, boleh saya terangkan sedikit untuk saya, untuk juga kawan-kawan biar lebih jauh lagi mengerti tentang sudut pandangnya Pak Ajis. Kalau menurut pandangan saya sih Pak, kalau ilmu leluhur itu memang udah ada dari sananya. Oh, jadi ilmu leluhur itu ilmu yang sudah ada sebelumnya? Iya, karena kan ini ilmu yang turun-temurun Pak. Oh, begitu. Jadi sosok itu memiliki ilmu pengetahuan yang memang sudah ada sebelumnya, turun-temurun. Iya. Oke. Nah, boleh saya tahu, itu dari ilmu itu pendalamannya apakah memang pribadi atau diteruskan atau memang dia mengolah sendiri? Diteruskan sambil mengolah sendiri Pak. Oke. Jadi sudut pandang Pak Ajis, ilmu leluhur yang dimiliki oleh sosok yang nanti akan bisa menyelesaikan masalah ini adalah ilmu leluhur yang dia olah sendiri dan datang dari turun-temurun. Iya. Oke, itu sudut pandangnya Pak Ajis. Iya. Nah, bagaimana sudut pandangnya Pak Syed? Kalau menurut sudut pandang saya memang benar akan ada ilmu yang dibilangnya ilmu karomah. Oke, jadi jenis-jenisnya kalau dalam bahasa agama itu ilmu karomah. Ilmu karomah. Oke. Munculnya itu ilmu karomah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kenapa Pak Aceh berpandangan seperti itu? Ya dari dulu juga memang udah ada dari dulunya. Ilmu karomah itu yang pegang itu hanya SP aja Pak. Oh, jadi hanya orang yang terpilih yang memegang. Orang terpilih yang pegang ilmu karomah itu. Tapi yang jelas sebelumnya memang sudah ada. Sudah ada dari dulu. Nah, menurut pandangan Pak Andi Sudut, Ya, sudut pandang saya yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya ilmu karomah yang tinggi. jadi orang yang memiliki ilmu karomah yang tinggi, Ya. di luar itu tidak akan bisa. Ya. Betul begitu, Pak? Ya, betul. Karena kan kalau menurut memang secara akal pikiran kita memang sulit ya, karena antara pemuka satu dengan pemuka yang lain, antara pejabat satu dengan pejabat yang lain. Jadi kalau orang itu biasa aja, itu tidak akan bisa dengan mudah. Saya rasa begitu ya. Itulah kawan-kawan kalau dari cerita mereka tentang sudut pandang mereka ya, dalam mengatasi permasalahan yang ada sekarang ini. Menurut sudut pandang mereka adalah orang yang memiliki ilmu leluhur atau orang yang memiliki ilmu karomah. Karena demikian, dengan mudah dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ya untuk kawan-kawan ya, itulah cerita sudut pandang kita tentang masalah yang terjadi sekarang ini dalam sudut pandang kawan-kawan, juga sudut pandang saya pribadi. Setelah saya rangkum, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa masalah yang terjadi sekarang ini hanya bisa diatasi oleh
orang-orang yang memiliki ilmu tinggi atau ilmu leluhur, atau juga bisa disebut dengan ilmu karomah, di mana ilmu itu sebelumnya sudah ada, cuma kita baru mendengar ataupun baru tahu sekarang ini. Saya rasa cukup ya kawan-kawan ya, kan cerita ini bermanfaat baik untuk diri saya pribadi maupun untuk kawan-kawan semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.